Hallelujah. Is Jesus a God or the God? Is Jesus a God or the God? Arti Yesus the God adalah bahwa keilahian Yesus, divinity Yesus dan eternity, kekekalan Yesus adalah persis sama dengan keilahian dan kekekalan Bapa. Itulah definisi Jesus is the God. Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus adalah the God yang memiliki divinity dan eternity yang persis sama dengan Bapa. Dalam hal inilah ada keselamatan kita. Yaitu, Yesus adalah the God yang memiliki divinity dan eternity, yaitu keilahian atau kealahan dan kekekalan yang persis sama dengan keilahian dan kekekalan Bapa. Saksi Yehova dan Mormon, bagi mereka Yesus bukanlah the God, tetapi a God. Mereka katakan Yesus bukanlah the God, tetapi a God. Arti a God adalah bahwa kalau katakan Yesus bukanlah the God, tetapi a God, artinya bahwa Yesus pada mulanya ada di dalam Bapa dan pada suatu saat diperanakan atau dikeluarkan. Lalu mulai berada bersama-sama dengan Bapa. Jadi, keadaan Yesus tadinya yaitu di dalam Bapa. Kemudian, mulai suatu saat menjadi bersama-sama. Itu yang saya maksudkan dari keadaan menjadi with, berubah. Itu arti a God yang mereka katakan Yesus adalah a God. Maka memang kalau Mormon, mereka tidak mengizinkan memberi penyembahan kepada Yesus. Alasannya, karena Yesus adalah a God, suatu ilahi, yaitu karena diperanakan atau keluar dari Bapa, maka keilahian Yesus dan kekekalan Yesus tidaklah sama dengan keilahian dan kekekalan Bapa. Divinity dan eternity Yesus tidaklah sama dengan divinity dan eternity Bapa. Itulah paham mereka. Maka bagi Mormon, Yesus hanyalah a God, satu ilahi. Maka tidak boleh menyembah kepada Yesus. Mereka mengajarkan demikian. Akan tetapi, keselamatan kita ada di dalam hal percaya Yesus. Arti percaya Yesus adalah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Yaitu mengaku bahwa Yesus adalah the God. Dan menyembah Yesus yang adalah the God. Itulah keselamatan kita. Ada ayat-ayat yang membuktikan bahwa divinity Yesus dan eternity Yesus adalah persis sama dengan divinity dan eternity Bapa. Keilahian Yesus dan kekekalan Yesus adalah persis sama dengan keilahian Bapa dan kekekalan Bapa. Dibuktikan oleh beberapa ayat. Itu artinya Yesus adalah the God. Saya mau ajak membaca Injil Yohanes pasal 1, mulai ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya boleh menjelaskan mulai ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Di sini kata adalah. Ini adalah
bahasa Yunani, Alkitab ditulis oleh bahasa Yunani, kalau perjanjian baru. Tense ini adalah tense bahasa Yunani, imperfect tense. Tense kata adalah Yunani tense, imperfect tense. Dengan singkat kita biasanya di Alkitab tulis IPF, imperfect tense. Imperfect tense adalah suatu keadaan yang terus-menerus sejak masa lampau dan tanpa suatu awal atau titik permulaan. Maka imperfect tense adalah suatu keadaan yang menjelaskan suatu keadaan yang terus-menerus sejak masa lampau tanpa suatu permulaan. Tidak ada awal. Pada mulanya, yaitu dari selama-lamanya, bukanlah firman pernah ada, ataupun bukanlah firman mulai ada. Tetapi dari selama-lamanya firman ada dan terus-menerus. Itu arti pada mulanya adalah firman. Kata adalah ini adalah imperfect tense. Artinya bukanlah pernah atau bukanlah mulai. Tetapi dari selama-lamanya pada mulanya firman ada dan terus-menerus. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalimat firman itu bersama-sama dengan Allah. Sebenarnya ini yang lebih lengkap dan lebih tepat adalah firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan kata bersama-sama dengan Allah, ataupun kalau sebelumnya harusnya ada kata ada, itu juga imperfect tense. Artinya, firman itu pada mulanya, yaitu dari selama-lamanya, bukan saja ada, tetapi ada bersama-sama dengan Allah sebagai imperfect tense. Artinya, firman itu ada bersama-sama dengan Allah dari selama-lamanya. Sejak semula, pada mulanya, dan terus-menerus. Bukanlah firman itu ada bersama-sama dengan Allah mulai suatu saat. Tidak ada awal. Memang pada mulanya dan seterusnya, firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Itu imperfect tense. Maka kalau dikatakan bahwa, atau ada yang mengajarkan bahwa, firman itu tadinya pernah ada di dalam Bapa, kemudian suatu saat diperanakan atau keluar, lalu mulai bersama-sama dengan Allah, itu salah. Itu ajaran yang sangat-sangat keliru. Karena pakai imperfect tense. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah sebagai imperfect tense. Artinya, dari mulanya, dari selama-lamanya, sejak semula, firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan seterusnya. Lalu kalimat ketiga dari ayat pertama, dan firman itu adalah Allah. Berarti firman itu bukan saja ada bersama-sama dengan Allah sejak semula sebagai imperfect tense, tetapi firman yang ada bersama-sama dengan Allah adalah Allah sendiri. Di sini firman itu adalah Allah. Itu kata adalah juga adalah imperfect tense. Berarti pada mulanya, sejak semula, tanpa awal, firman itu adalah Allah sendiri. Karena firman itu adalah Allah. Kata adalah ini adalah Yunani tense, imperfect tense. Artinya, Yesus yang adalah firman bukanlah mulai suatu saat diangkat oleh Allah. Allah Bapa menjadi Allah. Tidak. Memang dia adalah Allah. Pada mulanya dan seterusnya. Karena imperfect tense. Yesus yang adalah firman, divinity dan eternity sama dengan divinity, eternity Allah Bapa. Maka bila katakan firman itu adalah Allah, kalau firman ini disebut sebagai Ega, itu adalah saksi Yehova, itu adalah Mormon. Tapi bila firman itu adalah the God yang memiliki kealahan, kekekalan, sama dengan kealahan dan kekekalan Bapa,
itulah Kristen. Siapa Kristen? Yang mengaku bahwa divinity dan eternity Yesus adalah persis sama dengan divinity, eternity Allah Bapa. Maka bila katakan firman itu adalah Allah, firman ini adalah the God, bukanlah a God. Kalau anda kata di antara saudara yang mau katakan firman itu adalah hanya a God, saudara bukan Kristen. Entah Saksi Yehova, entah Mormon, bukan Kristen yang jelas. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di sini juga selengkapnya harusnya ada kata ada. Ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kata ada ini adalah imperfect tense. Firman itu di ayat 1b, tadi di ayat 1b katakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Di ayat 1b sudah dikatakan, tapi di ayat 2 ulangi lagi untuk menekankan bersama-sama. Firman itu pada mulanya ada bersama-sama dengan Allah. Tekan di ayat 1b, tapi di ayat 2 ulangi lagi. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tidak dikatakan bahwa pada mulanya firman itu ada di dalam Bapa. Tapi dikatakan pada mulanya firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Kata ada bersama-sama ini sebagai imperfect tense. Jadi dari semula pada mulanya tanpa awal firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan hal ini disaksikan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2 juga bersaksi. Fakta bahwa firman itu pada mulanya ada bersama-sama dengan Allah. Saya mau bacakan suratan 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 yang bersaksi tentang firman bahwa firman itu pada mulanya ada bersama-sama dengan Allah. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saya katakan kembali ya. Andai kata firman itu tadinya ada di dalam Bapa, berarti in, kemudian pada suatu saat diperanakan atau keluar. Lalu firman itu mulai ada bersama-sama dengan Bapa, berarti jadi with. In berubah menjadi with. Kalau demikian tidak cocok dengan imperfect tense yang dipakai di Yohanes 1 ayat 1 dan 2 maupun 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2, khususnya ayat kedua. Karena imperfect tense adalah menjelaskan suatu keadaan yang tanpa awal, tanpa perubahan, terus-menerus. Berarti tidak cocok. Di abad kedua, seorang uskup dari Antiochia yang bernama Theophilus mengajarkan bahwa Yesus yang adalah firman tadinya ada di dalam Bapa. Kemudian pada suatu saat keluar dari Bapa lalu mulai berada bersama-sama dengan Bapa. Ibaratnya seperti suatu perkataan diucapkan, tapi sebelumnya ada perkataan itu di dalam benak atau pikiran seseorang. Kemudian baru diucapkan menjadi perkataan. Mengenai pendapat ini, ada yang membantah, yaitu seorang teolog dari Lyons yang bernama Irenaeus.
beliau memegang firman Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Lalu mengatakan bahwa Yesus yang adalah firman selalu ada bersama dengan Bapa. Andai kata, ini kata teolog Irenaeus, andai kata firman itu tadinya ada di dalam Bapa, keluar, berarti yang keluar dari Bapa ini tentu less than God, kurang dari Allah Bapa. Maka tidak bisa dikatakan bahwa tadinya in berubah menjadi with. Lalu teolog Irenaeus mengatakan pula, divinity Yesus adalah persis sama dengan divinity Bapa, yaitu full divinity. Allah yang memiliki full divinity. Artinya, kalau Bapa adalah the God, berarti Yesus juga adalah the God. Maka apa yang saya katakan dan apa yang saya tekankan adalah Yesus yang adalah firman sejak semula pada mulanya ada bersama-sama dengan Bapa. Dan divinity Yesus, yaitu kealahan Yesus, keilahian Yesus adalah persis sama dengan keilahian Bapa. Divinity Bapa. Yaitu Yesus adalah Allah yang memiliki full divinity. Artinya, sebagaimana Bapa adalah the God, Yesus juga adalah the God. Sekarang saya mau menjelaskan ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia tentu firman. Dijadikan. Kata dijadikan. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Artinya, Allah menciptakan segala sesuatu oleh Yesus yang adalah firman melalui kuasa Roh Kudus. Di sini kata segala sesuatu menggambarkan bahwa dunia yang kelihatan dan dunia yang tak kelihatan, bahkan surga, yaitu planet heaven pun diciptakan oleh Yesus. Allah ciptakannya oleh Yesus. Dan kata dijadikan. Segala sesuatu dijadikan. Kata dijadikan ini adalah tense Yunani tense, aorist. Pakai Yunani tense, aorist tense. Dengan singkatan AO atau AO. Dengan itu membedakan daripada imperfect tense. Ayat 1 dan 2. Kalau ayat ketiga, ketika berbicara tentang ciptaan, penciptaan, yaitu dijadikan, istilah dijadikan, ini pakai tense, aorist tense, yang berbeda, berlawanan dengan imperfect tense. Tadi saya katakan bahwa imperfect tense adalah yang menjelaskan sesuatu yang tanpa permulaan, tanpa suatu awal pada mulanya, sejak semula, dari selama-lamanya. Terus-menerus, tanpa suatu titik permulaan. Berarti tanpa perubahan, sejak semula, dan seterusnya, selama-lamanya. Sedangkan kalau aorist tense, ada awal, yaitu satu titik permulaan, dan terus-menerus. Maka kalau sesuatu kalau bicara tentang penciptaan, berarti ada suatu awal. Maka ini merupakan suatu tense yang dibedakan dengan imperfect tense. Bila membuktikan kekekalan Yesus, eternity Yesus, yaitu self-existent. Yesus yang adalah self-existent atau I am, pasti pakai imperfect tense. Seperti Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Sedangkan di Injil Yohanes 1 ayat ketiga, waktu berbicara tentang sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu dijadikan,
pakai tense-nya aorist tense yang punya awal, titik permulaan. Demikian juga mengenai inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Berbicara tentang inkarnasi, Yesus telah menjadi ini pakai tense, aorist tense. Firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi ini adalah aorist tense. Yaitu firman yang inkarnasi 2000 tahun yang lalu. Berarti ada suatu awal, titik permulaan. Maka tidak pakai imperfect tense, tetapi pakai aorist tense. Saudara bisa tangkap sekarang perbedaan antara imperfect tense and aorist tense. Kalau imperfect tense dan aorist tense, kedua-duanya sesuatu yang terus-menerus. Tetapi bedanya adalah kalau imperfect tense tidak ada awal, tidak ada titik permulaan. Sedangkan kalau aorist tense ada suatu masa memulai. Ada suatu titik permulaan. Maka kalau tentang segala sesuatu dijadikan oleh dia mengenai penciptaan pakai tense-nya aorist tense. Demikian juga tentang inkarnasi. Tetapi tentang membuktikan Yesus, kekekalan Yesus dan Yesus yang ada dengan sendirinya pasti pakai tense-nya imperfect tense. Karena ini dari semula, sejak semula, dari selama-lamanya dan selama-lamanya. Ayat keempat, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia ada hidup. Kata ada ini adalah sebagai Yunani tense pakai imperfect tense. Dalam dia ada hidup. Ini imperfect tense. Artinya, bukanlah hidup itu diberikan. Tetapi di dalam firman itu ada hidup. Sebagai the source of life, sumber kehidupan. Bukanlah suatu saat diberikan. Tidak. Pada mulanya, firman itu ada. Pada mulanya, hidup itu ada di dalam firman. Bukanlah suatu saat diberikan. Tetapi, di dalam firman ada hidup sebagai sumber kehidupan. Maka kalau ada yang mengajarkan bahwa Yesus yang adalah firman, sebelum berinkarnasi, bahkan sebelum apapun dijadikan, diciptakan, keluar dari Bapa atau diperanakan, berarti ini adalah ajaran keliru. Lagi pula, bila dikatakan atau diajarkan bahwa anak Allah yang sedemikian diperanakan, diberikan hidup dari Bapa. Berarti tidak cocok dengan firman di Injil Yohanes 1 ayat 4, dikatakan di dalam firman itu ada hidup sebagai imperfect tense. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia ada hidup. Kata ada ini adalah imperfect tense. Berarti bukanlah diberikan. Bukanlah anak Allah yang diperanakan kepadanya diberikan hidup suatu saat. Tidak. Pada mulanya. Dalam dia ada hidup. Maka di Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 4 mengenai Yesus dengan memakai imperfect tense mengatakan bahwa Yesus yang adalah firman ada bersama-sama dengan Bapa. Dan di dalam firman itu ada hidup. Kedua-duanya sebagai imperfect tense. Jadi, Yesus adalah the God yang memiliki kealahan yang sama dengan kealahan Bapa. Itu kesimpulannya. Dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 4. Lalu ayat kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maka, mulai dari ayat 1 sampai dengan ke ayat 5, Injil Yohanes 1, mengenai Yesus yang adalah firman, memakai tense-nya imperfect tense. Lalu bersaksi, dengan imperfect tense bersaksi bahwa Yesus yang self-existent one, yaitu yang ada dengan sendirinya,
berarti eternal God, Allah yang kekal, yang memiliki kealahan yang sama dengan Bapa adalah the God. Is Jesus a God or the God? Saya katakan, Jesus is the God, tanpa suatu keraguan-raguan. Mormon mengajarkan Yesus sebagai a God. Alasannya, Elohim yang adalah satu Allah Bapa bagi mereka telah mengadakan hubungan seks dengan Heavenly Mother, Ibu Surgawi, lalu memperanakan banyak anak-anak. Dan itu adalah, yaitu anak-anak roh itu adalah Yesus dan Lucifer dan kita, semua umat manusia. Itu ajaran mereka. Lalu mereka mengajarkan bahwa Yesus yang telah diperanakan oleh Allah Bapa, yaitu saudara Lucifer, adalah a God. Maka jangan menyembah Yesus. Penyembahan hanya kepada Bapa, yaitu the God. Yesus adalah a God, saudara Lucifer. Maka kalau menyembah Yesus itu adalah dosa besar, yaitu penyembahan berhala. Itu ajaran mereka. Maka saya katakan Mormon yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. Ada seorang pendeta di Indonesia salah menafsirkan Ibrani 12 ayat 9. Semua roh keluar dari Bapa atau diperanakan oleh Bapa. Maka roh Yesus juga termasuk. Karena diperanakan dari Bapa, seperti Lucifer dan Adam juga, rohnya keluar dari Bapa. Sehingga disebut anak tunggal Bapa. Sebagaimana Yesus adalah anak tunggal Bapa. Itu ajaran beliau. Tetapi Alkitab berkata hanya Yesus saja the only begotten Son. Sedangkan kalau Lucifer atau Adam, rohnya bukanlah keluar dari Bapa, tetapi diciptakan. Maka Lucifer ataupun Adam menjadi anak-anak Allah oleh karena penciptaan. Tetapi pendeta yang saya tadi katakan, pendeta Indonesia ini, katakan Yesus adalah anak tunggal Bapa. Lucifer juga anak tunggal Bapa. Adam juga anak tunggal Bapa. Dan Yesus di dalam dirinya ada hidup bukan sebagai sumber kehidupan, tetapi hanya sekadar diberikan. Kuasa juga diberikan. Dengan demikian menyangkal Yesus yang adalah self-existent one, yang ada dengan sendirinya, yaitu I am. Lalu mengatakan pula, hormati Yesus. Harus hormati Yesus. Tetapi tidak boleh hormati seperti menghormati Bapa. Kalau menurut saya ini perkataan ini sama dengan jangan menyembah Yesus. Tetapi firman Tuhan Yesus di Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sekali lagi saya membacakan ayat tersebut. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Maka seruan Yesus menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Itu ajaran Tuhan Yesus sendiri. Saya mau menyanyikan sebuah lagu. Father, you are my portion in this life. And you are my hope and my delight. And I love you. Yes, I love you. Lord, I love you. My delight. Jesus, you are my treasure in this life.
And you are so pure and so kind. And I love you. Yes, I love you. Lord, I love you, my delight. Spirit, you are my comfort in this life. And I need your presence day and night. And I love you. Yes, I love you. Lord, I love you, my delight. And I love you. Yes, I love you. Lord, I love you, my delight. Lord, I love you, my delight. Papa, kami telah belajar dan telah mengetahui bahwa Yesus adalah yang ada dengan sendirinya, self-existent one, eternal God, melalui Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ke-5. Yesus adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan Bapa, yang memiliki divinity, keilahian yang persis sama dengan keilahian Bapa. Akan tetapi, ada orang-orang yang menyesatkan, mengatakan bahwa Yesus tadinya ada di dalam Bapa. Kemudian suatu saat diperanakan atau keluar, lalu mulai berada bersama dengan Bapa. Dengan demikian menyangka keilahian Yesus, divinity Jesus, dan menyesatkan umat juga. Dan mereka mengatakan bahwa hidup bukanlah ada di dalam Yesus sebagai sumber kehidupan, tetapi diberikan. Kuasa juga bukanlah berada di dalam Yesus dari semula, tetapi suatu saat diberikan. Maka Yesus bukan sumber kuasa, bukan sumber kehidupan. Keilahian Yesus tidaklah sama dengan keilahian Bapa. Mereka mengatakan demikian dan mengajarkan demikian. Tetapi Bapa, kami percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan Yesus, Yesus adalah I am, self-existent. Dan menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Perkataan Tuhan Yesus kami pegang. Dan kami percaya bahwa Yesus adalah the God. Kami mau membela ketuhanan Yesus. Yesus adalah the God. Sampai Engkau datang kembali. Kami mau membela akan hal ini. Di dalam nama Yesus dari Nazaret, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.